Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 ingin mengerjakan untuk tugas mata kuliah analisis pengukuran kerja, yaitu membahas tentang OMEX. Jadi, pada kelompok 16 ini terdapat saya sendiri, yaitu Zevanya Binsar, Vanessa Lahi, dengan NIM belakangnya 166. Dan saya Gavin Ezekiel Bukit dengan 3 digit terakhir 188. Yang pertama itu terdapat pengertian yaitu tentang OMEX. Jadi OMEX itu merupakan sebuah metode pengukuran kinerja yang dikembangkan untuk menilai produktivitas secara kuantitatif dan objektif. Lalu juga hal ini disebut objective matrix dikarenakan kinerja yang biasanya bersifat kualitatif, yaitu seperti disiplin, lalu kualitas kerja, dan juga kehadiran, yang dimana diterjemahkan ke dalam bentuk angka, yaitu berupa skala 0 hingga 10. Lalu, OMEX juga banyak dipakai dalam melakukan manajemen produktivitas dan mutu untuk dapat mengevaluasi kinerja individu, tim, ataupun organisasi. Lalu dilanjutkan dengan cara kerja OMEX. Yang pertama ada menentukan kriteria penilaian, yaitu kita memilih faktor yang penting untuk mencerminkan produktivitas, misalnya output, kualitas, kehadiran, kepatuhan SOP. Lalu kita menentukan standar skala 0 sampai 10, di mana skala 0 ini menunjukkan kinerja yang paling buruk, yaitu kinerja terburuk. Terus dilanjutkan dengan skala 5 sampai dengan standar normal atau target minimal. Lalu skala 10 sama dengan kinerja maksimal atau idealnya. Nah, setelah kita menentukan kriteria penilaian, selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan bobot pada tiap kriteria. Bobot ini diberikan sesuai tingkat kepentingan. Misalnya jumlah produksi lebih penting daripada patuhan SOP. Nah, dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu mengukur hasil aktual, yaitu kita membandingkan hasil kerja dengan skala OMEX dengan menentukan nilai aktual. Lalu angka selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung skor akhir, yaitu nilai aktual dikali bobot. Didapatkan jumlah seluruhnya, yaitu hasil akhirnya 0 sampai 10. Tujuan OMEX ini ada 5 yang kami ingin sampaikan, yaitu yang pertama, menyediakan alat ukur kinerja yang objektif. Yang kedua, menjadi bahan dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam peningkatan produktivitas. Yang ketiga ada memotivasi karyawan dengan sistem penilaian yang jelas dan transparan. 4, membandingkan target versus realisasi secara numerik. Yang kelima, meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu berikutnya terdapat fungsi OMEX, yang dimana fungsi OMEX yang pertama yaitu mengubah kinerja kualitatif menjadi kuantitatif. Yaitu penjelasannya merupakan hal-hal seperti kedisiplinan, kualitas kerja, ataupun kepatuhan SOP yang biasanya subjektif bisa juga dinilai dengan angka, yaitu dengan skala 0 hingga 10. Lalu berikutnya itu terdapat mengukur tingkat pencapaian produktivitas, yang dimana hal tersebut menunjukkan sejauh mana target kerja tercapai dibandingkan dengan hal yang sudah ada standarnya. Lalu yang ketiga itu membandingkan target dan juga realisasinya, yang dimana memudahkan melihat gap antara hasil aktual dan target yang sudah ditentukan ataupun diinginkan dari awal. Lalu fungsi OMEX berikutnya yaitu pertama terdapat membantu evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi, data dari OMEX dapat dijadikan dasar manajemen dalam memperbaiki proses kerja, memberikan penghargaan, atau menentukan strategi peningkatan produktivitas. Lalu yang berikutnya sebagai alat motivasi, yang dimana hal ini terjadi dikarenakan penilaian jelas dan juga transparan. Karyawan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi dengan mengetahui faktor yang mana yang paling mempengaruhi kinerja, perusahaan juga dapat fokus melakukan perbaikan di titik yang seharusnya diperbaiki. Berikut merupakan contoh dari matriks OMEX dengan mempertimbangkan kriteria skala 0, skala 5 yaitu standar, skala 10 maksimal, hasil aktual, bobot, dan skornya.
Untuk kriteria sendiri ada 4 yang digunakan, yaitu jumlah produksi, tingkat cacat produk, kehadiran kerja, dan kepatuhan terhadap SOP. Contoh untuk jumlah produksi memiliki kurang lebih 50 unit per hari, skala 0 50 unit per hari, lalu skala 5-nya 100 unit per hari, skala 10-nya lebih dari 150 unit per hari, dan mendapatkan hasil aktual 120 unit, dan memiliki bobot 0,4. Lalu skor yang didapatkan adalah mengalihkan 8 dikali 0,4, yaitu sama dengan 3,2. Begitu juga untuk setiap jenis kriterianya, sehingga didapatkan angka-angka sebagai berikut. Sehingga jika ditotalkan menjadi 8,5. Nah, total skor OMAX yang didapatkan yaitu 8,5. Nah, kenapa sebuah pabrik ingin menilai kinerja operator mesin? Faktor yang dipilihnya ternyata dari yang paling pentingnya tuh jumlah produksi per hari, terus tingkat cacat produk, kehadiran kerja, dan yang terakhir yang dipertimbangkan yaitu kepatuhan terhadap SOP. Selanjutnya itu terdapat contoh OMAX yang dimana contoh OMAX kali ini merupakan dengan memiliki kriteria dan hal yang lebih ribet lagi, sehingga kita dapat melihat bahwa bagian-bagian mana saja yang memang cocok untuk diperbaiki dengan menggunakan skala Richter yang sudah ditentukan. Sehingga seperti jika mendapatkan nilai di bawah 5, berarti kriteria-kriteria tersebut yang seharusnya diperbaiki oleh perusahaan, dan perusahaan juga harus fokus pada hal tersebut sehingga dapat membuat kinerja perusahaan jauh lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 16, untuk penyampaian materi berupa Objective Matrix atau OMAX. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.